Rekam jejak ngeri Yohanes Baswedan dengan cendana. Oh, ternyata Antek Soeharto ya. Yang ngeri banget, ternyata Yohanes Baswedan itu punya rekam jejak yang begitu erat dengan cendana. Di tahun 1998, saat negara dan rakyat ini sedang berjuang di jalanan berhadapan dengan rezim Orde Baru yang di bawah pimpinan Soeharto, kita melihat ada foto-foto Yohanes Baswedan yang sedang ada di istana dengan para elit cendana. Oke, bagi saya ini adalah hal yang membuktikan bahwa Yohanes Baswedan dekat sekali dengan cendana. Padahal kita tahu tuh, kalau selama ini Yohanes Baswedan dicap sebagai orang yang progresif dan punya pandangan yang dianggap moderat. Tapi ternyata rekam jejak tidak bisa menipu kalau orang ini merupakan anggota mahasiswa yang begitu dekat dan erat sekali digenggam oleh lengan panjang dan kuat dari gurita cendana. Padahal yang pernah dibicarakan sebelumnya oleh mantan komisaris utama yang sudah dipecat itu, pendukung Munarman yaitu Immanuel Ebenezer mengatakan bahwa Yohanes Baswedan itu adalah seorang aktivis. Saya nggak ngerti sih aktivis dari mana, padahal secara rekam jejak, foto-foto pun mengatakan bahwa Yohanes Baswedan adalah aktivis cendana. Jadi tipe orang-orang yang dekat dengan cendana adalah berani menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan dan mendapatkan apa sih yang ia inginkan. Saya juga menduga tuh Yohanes Baswedan ditunggangi oleh cendana dan ada misi di belakang keterpilihan orang ini dari Partai Nasdem. Kemungkinan besar mafia minyak dan tambang bancaan menjadi donaturnya. Barisan sakit hati terhadap Presiden Joko Widodo sudah ada dalam satu barisan untuk mendukung Yohanes Baswedan. Ya, Yohanes Baswedan ini kelihatannya banget gitu loh, gampang disetir, dan ketika dia jadi RI1 dia akan menjadi boneka cendana. Oke, kita juga tahu bahwa orang ini memiliki kedekatan dengan Intel dari Amerika. Selain itu, dia juga dekat dengan bos-bos 9 naga yang dianggap menjadi sosok yang ditakuti di negara ini. Saya juga ngerti bos 9 naga itu yang mana. Bayangkan dong, kalau dia jadi RI1 akan banyak keputusan presiden yang dibatalkan demi membayar hutang-hutangnya. Udah jelas dong, 50 miliar ya hutangnya kepada Sandiaga Uno dibongkar langsung oleh sang pemberi hutang. Ya, menjadi aktivis cendana memang enak karena nggak akan kepanasan dan nggak akan kehujanan, apalagi mendapatkan peluru nyasar kayak mahasiswa-mahasiswa yang ada di Trisakti saat demo di tahun 1998 itu. Katanya sih ada yang mengatakan bahwa undangan Yohanes Baswedan itu datang dari istana saat itu sebagai pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa di Universitas Amerika. Tapi lagi-lagi saya nggak mau peduli dengan hal itu karena memang dia sebenarnya boleh saja jadi orang yang berprestasi, tapi kalau udah diundang sama Orde Baru, saya rasa itu merupakan sebuah bukti kuat bahwa orang ini dekat banget sama cendana. Dan ternyata Yohanes Baswedan ini merupakan remah-remah peninggalan Orde Baru. Kalau memang benar bahwa dia dekat dengan cendana, maka dia jelas bakalan pro terhadap Amerika yang sempat mendapatkan mayoritas saham di Freeport Papua. Dan saya yakin orang ini juga kalau kampanye akan membawa-bawa isu Papua, karena memang sudah ada alat-alat politik dari para pengempuk kepentingan untuk membawa isu Papua ke dalam ranah internasional yang dianggap harus lepas dari Indonesia. Orang ini nggak akan bisa dipegang, termasuk janjinya. Percaya deh. Dan pasca reformasi, doktrin-doktrin Soeharto dengan pelan dikubur. Namun orang-orang yang haus kekuasaan justru masih ada yang mempertahankannya dengan kemasan yang berbeda. Hal semacam ini sudah diingatkan oleh almarhum Gus Dur. Akan tetapi memang sebagian dari mereka nggak mengindahkannya, bahkan melengsarkannya. Begitu banyak orang-orang yang lantang suaranya untuk menuju reformasi dan mengakhiri rezim Orde Baru. Namun pada akhirnya nggak sedikit juga yang mengkhianati perjuangan tersebut. Hari ini, apa yang sudah dibuat oleh Soeharto semacam politik identitas kembali muncul ke permukaan dan begitu masif disebarkan lewat teknologi. Perkara yang terjadi belakangan ini adalah cerita lama, bukan hanya tentang Pilkada DKI Jakarta dan Ahok saja. Era Jokowi dan Ahok struggle clash tidak lagi menjadi pusat perhatian karena memang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mulai terpenuhi meski belum sempurna. Pembangunan sesuai dengan mandat Trisakti dan nawacita yang membangun dari pinggiran dengan pelan tapi pasti mulai dilakukan. Hal ini maka yang haus kekuasaan akan menggunakan cara lama kayak Soeharto, yaitu politik identitas dan sektarianisme agama. Jadi sederhananya tuh, agama kembali dijadikan rudal sekaligus kambing hitam. Persis, benar. Kalau dulu di rezim Orde Baru, slogan yang paling populer dan terus dijejali adalah komunis anti agama, komunis pembunuh para ulama. Tapi tahun 65, pembantaian luar biasa yang juga merupakan salah satu yang terbesar di dunia dibanggakan dan dijadikan sebuah keberhasilan. Sementara Soeharto yang bisa diadili dalam hukum internasional atas pelanggaran HAM terbesar ini justru dapat tersenyum riang. Hal ini tentunya barang mustahil kalau nggak ada backing dari yang membenci ideologi sosialis
jelas, yaitu ideologi kapitalis dan imperium barat, sebut saja Amerika Serikat. Sementara sejarah Nusantara mencatat justru paham sosialis tumbuh dan besar di tangan para santri. Agama dan rezim Soeharto dikhianati, dijadikan senjata sekaligus kendaraan politik. Soeharto paham bahwa untuk bertahan dalam kekuasaan tidak bisa hanya mengandalkan tentara. Politik identitas dan hegemoni media terus ia lakukan. Pilkada DKI apa yang terjadi di era Orde Baru dimunculkan kembali. Isu SARA yang digerakkan oleh ormas radikal dan fundamentalis itu langsung saja dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Situasi yang sudah matang ini segera disiasati. SARA yang begitu masif serta teriakan kafir, komunis plus Syiah membanjiri jalanan ibu kota dan ditumpahkan ke dalam media. Sambil diiringi sholawat Nabi dan merasa yang paling benar, Orde Baru dilahirkan kembali di era demokrasi yang juga diikuti oleh para elit politik muslim yang bernafsu kepada kekuasaan. Anies Baswedan berada di tengah mereka demi ambisi kuasa. Sedangkan Anies Baswedan seorang yang memposisikan diri sebagai intelektual muslim moderat, tampak menggadaikan dirinya secara sadar sekaligus sengaja. Nggak konsistennya sikap Anies, maka segala cara pun akan ia tempuh demi tujuan politiknya tercapai. Ironisnya, sentimen agama tetap ia pakai. Maka Rizik Syihab yang ngomong sesuka hatinya harus dijadikan kawan sejati, meski beragam kasus sedang ia hadapi ya si Rizik ini. Semua ini udah jelas memperlihatkan Anies dan timnya memakai metode Orde Baru Soeharto, instrumen Soeharto yang menjinakkan agama lalu dipakai untuk membungkam kalangan kritis yang bangkit, baik kelompok Islam ataupun sekuler. Nama cendana Titik Soeharto, Tommy Soeharto kembali muncul ke permukaan kala itu, dan kemudian juga berbaris gerakan radikal di dekatnya. Anies Baswedan seperti membangkitkannya. Teriakan China, kafir, komunis, Syiah adalah kedok yang membangkitkan rezim Orde Baru ala Soeharto. Diktator terkorup sekaligus pelanggar HAM terbesar yang tujuannya adalah kekuasaan. Hal ini bukan saja dipakai dalam Pilkada DKI, tapi juga pada Pilpres 2014 yang lalu, di mana Jokowi sedang juga diserang isu SARA. Tapi memang jangankan orang hidup yang dihujani kebencian untuk menjatuhkan lawan, orang mati pun sanggup mereka musuhin loh dengan cara ekstrim, yaitu menolak untuk mensolatkan jenazah atas nama agama. Enggak sedikit di antara mereka yang mengamini. Anies Baswedan bukan saja manusia bunglon, tapi secara sadar ia ikut membangkitkan rezim Orde Baru, rezim yang sangat dibenci oleh kita semua karena 32 tahun disengsarakan dan demokrasi dimasukkan ke dalam jurang yang terdalam. Ya, tentang Soeharto yang pernah berpaling dan membunuh sekian banyak orang Islam di masa lampau, mungkin tidak akan berpengaruh pada Anies Baswedan karena hanya akan dianggap kabar burung yang sengaja dikicaukan menjelang putaran kedua Pilkada DKI waktu itu. Lihat aja Titik Soeharto di mana ia berbelok merapat kepada Anies, sementara partai tempat ia berdiri mendukung paslon nomor 2. Lihat aja Tommy Soeharto yang menjadi otak pembunuhan Hakim Agung tampak mesra dengan Rizik Syihab dan Anies Baswedan. Orde Baru nyatanya memang semakin bergentayangan dan Anies seperti membangkitkannya. Maka dengan demikian, so sorry, Anies Baswedan harus segera dijauhi dari kursi kekuasaan. Jika ia menjadi pemimpin, maka tidak menutup kemungkinan yang bergentayangan akan menjadi nyata terwujud. Barisan sakit hati terhadap Presiden Joko Widodo sudah ada dalam satu barisan untuk mendukung Yohanes Baswedan. Ya, Yohanes Baswedan ini kelihatannya banget gitu loh, gampang disetir, dan ketika dia jadi RI1 dia akan menjadi boneka cendana. Oke, kita juga tahu bahwa orang ini memiliki kedekatan dengan Intel dari Amerika. Selain itu dia juga dekat dengan bos-bos 9 naga yang dianggap menjadi sosok yang ditakuti di negara ini. Saya juga ngerti bos 9 naga itu yang mana. Bayangkan dong kalau dia jadi RI1, akan banyak keputusan presiden yang dibatalkan demi membayar hutang-hutangnya. Udah jelas dong 50 miliar ya hutangnya kepada Sandiaga Uno.